Mau tidak mau harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Iwan, Dr. Tim Persis Solo. Pada sore hari ini, saya akan sedikit menggambarkan bagaimana protokol kesehatan yang akan kita lakukan pada saat persiapan dan pertandingan Liga Indonesia apabila memang nanti akan kita laksanakan di bulan September atau Oktober tahun 2020 ini. Memang apa yang saya sampaikan ini kuncinya cuma satu, yaitu mau tidak mau harus dilaksanakan dan dilakukan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Kenapa? Kalau sampai itu tidak dilakukan dan berakibat fatal, ya sudah. Saat ini kita sama-sama merindukan sepak bola di Indonesia, suasana pertandingan, suasana di stadion. Kita merindukan tim kebanggaan kita bertanding, tetapi kalau salah satu dari kita tidak disiplin sehingga mengakibatkan adanya penularan penyakit COVID-19 sehingga pertandingan harus atau kompetisi harus dihentikan, merupakan satu kerugian buat semua pecinta sepak bola seluruh Indonesia. Makanya untuk memulai suatu kompetisi ini diperlukan protokol kesehatan yang ini nanti hanya gambaran ya, jadi gambaran supaya tahu bahwa tidak gampang untuk membentuk atau memulai persiapan tim pada saat pandemi seperti ini. Beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan hanya merupakan satu gambaran saja, bahwa yang pertama, kedatangan pemain harus benar-benar dilakukan secara ketat. Jadi pemain itu harus dilakukan rapid test atau PCR terlebih dahulu. Kalau mau bagus ya PCR ya. Jadi pemain sebelum datang itu harus benar-benar tahu bahwa pemain itu benar-benar sehat secara valid. Jadi bukan hanya screening biasa, enggak. Jadi harus ada pemeriksaan laboratorium yang valid. Dari situ baru pemain kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan memang baiknya dikarantina dulu di satu tempat, mungkin di hotel selama 14 hari dengan tingkat disiplin yang tinggi. Jadi pemain harus punya tingkat kedisiplinan yang tinggi. Tidak boleh pemain keluar masuk seperti biasa, nggak bisa. Jadi memang dia harus mempunyai tingkat disiplin yang tinggi. Karantina atau isolasi mandiri harus benar-benar dilakukan dengan baik. Kemudian idealnya juga selama persiapan itu satu, rapid test seminggu sekali. Jadi nggak bisa rapid test hanya sekali atau sebulan sekali, nggak bisa. Jadi memang harus mau tidak mau rapid test itu seminggu sekali. Kemudian screening kesehatan itu dilakukan setiap hari. Jadi pemeriksaan dengan termogan itu setiap hari harus dilakukan ya. Mengetahui kondisi pemain, juga bukan pemain ya, official, pelatih, official, dan pemain itu harus kondisi kesehatannya harus benar-benar diketahui. Jadi screening kesehatan setiap hari harus dilakukan. Kemudian kalau ada pemain yang merasa punya keluhan, terutama yang mendekati keluhan atau gejala COVID, ya harus segera dilaporkan ke tim medis supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila dia terbukti COVID-19 atau rapid testnya positif, ya memang dia harus seluruh tim harus diisolasi. Nah makanya kuncinya itu ada di persiapan tim, kedatangan pemain, ofisial dan pelatih dari seluruh penjuru Indonesia ke Solo itu harus benar-benar sudah sehat 100%. Nah kalau sudah sehat baru kita nanti manage-nya di Solo itu bagaimana, kita berikan mereka tempat isolasi yang bagus, disiplin tinggi, jadi diharapkan tidak ada faktor penularan yang bisa masuk ke dalam tim Persis Solo. Kemudian yang kedua, selama persiapan di mes itu satu, kita pakai protokol kesehatan dari pemerintah atau dari WHO. Kalau pemerintah ada 7 protokol kesehatan, dari WHO ada 5. Dari pemerintah yang pertama harus selalu rajin cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir atau pemakaian hand sanitizer, kemudian memakai masker. Yang ketiga, jangan sering memegang wajah dalam keadaan tangan kotor. Yang keempat, social distancing. Kemudian yang kelima, etika bersin atau etika batuk, di mana saat bersin atau batuk harus ditutupi dengan lengan ya. Kemudian yang keenam, kalau merasa gangguan kesehatan ya harus segera melaporkan ke tim medis. Dan yang ketujuh, selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi,
istirahat yang cukup. Di situ harus ditaati oleh seluruh elemen di tim Persis Solo, mulai dari manajemen, pelatih, pemain, dan official. Mau tidak mau harus dilakukan karena itu menyangkut tim Persis Solo. Jadi tidak bisa hanya satu yang melakukan, semua harus melakukan dengan disiplin demi kesehatan, tingkat kesehatan di Persis Solo. Kemudian juga pola latihan juga harus diubah, jaga jarak pada waktu latihan, kemudian peralatan juga harus sering disterilisasi, kemudian juga bola harus sering dicek kebersihannya dengan sterilisasi, kemudian air minum jangan berganti-ganti ya. Kemudian pada saat latihan juga harus diperhatikan, jadi peralatan itu juga harus steril. Nanti tugasnya kitman itu harus menjaga sterilisasi daripada alat latihan. Pada saat latihan juga kalau diusahakan tidak berdesak-desakan, saling jaga jarak, social distancing dilakukan. Selesai latihan juga kalau bisa makan juga tetap tidak boleh desak-desakan. Ataupun adanya meeting tim itu juga harus melalui protokol kesehatan. Jadi ada social distancing, jaga jarak antar kursi 2 meter, antar pemain 2 meter, dan itu harus dilakukan selama persiapan dan selama kompetisi itu berlangsung. Intinya bahwa nanti tim ini harus benar-benar sehat. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan karantina untuk menjaga penularan atau penyebaran virus dari luar masuk ke dalam tim Persis Solo. Dan ini juga beberapa hal yang saya dapatkan dari rancangan untuk protokol kesehatan yang sudah dirancang oleh PSSI. Jadi salah satunya yang pertama nanti pada saat menuju ke pertandingan itu kita harus menggunakan lebih dari 1 bis pemain. Pada saat turun dari bis pun kita tidak boleh jalan bareng-bareng, tetap kita jaga jarak. Kita masuk ke ruang ganti pun juga harus tetap jaga jarak, tetap memakai masker, tetap memakai, kalau bisa memakai sarung tangan. Jadi tidak ada kontak fisik antara satu pemain dengan pemain yang lain atau pemain satu dengan official atau pelatih, tidak ada kontak fisik. Kemudian juga pada saat masuk lapangan tidak boleh berdesakan, di tunnel itu juga harus ada jarak. Kemudian pada saat selesai pertandingan kita tidak boleh jabat tangan, tidak boleh mandi di locker room juga tidak boleh. Intinya setelah selesai pertandingan kita segera berkemas dan kembali ke mes untuk selanjutnya tetap dilakukan karantina untuk menjaga penularan COVID-19. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan ada beberapa hal. Yang pertama, mulai dari persiapan itu kedatangan pemain harus dipastikan pemain juga official dan pelatih harus dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, setelah datang ke Solo kita lakukan karantina dengan tingkat disiplin yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mulai persiapan saat latihan, alat harus steril, tetap jaga jarak, pakai masker. Kemudian juga kita lakukan screening kesehatan setiap hari. Jika ada gangguan kesehatan dari pemain, harus segera dilaporkan ke tim medis. Kemudian yang keempat, tetap selama persiapan atau kehidupan sehari-hari kita tetap memakai protokol kesehatan yang sudah sering kita dengar lewat pemerintah. Ada 7, yaitu cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, kemudian memakai masker, social distancing, tidak sering memegang wajah dengan tangan kotor, memakai etika batuk. Etika batuk diperhatikan kalau batuk memakai siku, isolasi mandiri apabila merasa kurang sehat. Terakhir, menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, vitamin, dan istirahat yang cukup. Untuk pertandingan itu nanti masih kita menunggu rilis resmi dari PSSI bagaimanakah protokol kesehatan pada saat pertandingan. Hanya tadi saya memberikan gambaran seperti itu. Jadi selama persiapan pertandingan kita tetap menjaga supaya tidak banyak bersentuhan dengan pemain yang lain. Jadi tetap jaga jarak. Bis digunakan lebih dari 1. Di locker room juga tidak boleh berdesak-desakan, tidak ada acara mandi, tidak ada acara berganti-ganti air minum, tidak ada jabat tangan, pakai hand sanitizer, dan sebagainya. Jadi intinya banyak perilaku yang berubah, yang kemarin sering kita lakukan harus kita ubah di keadaan yang kita sebut new normal seperti saat ini. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya
untuk protokol kesehatan pada saat pandemi seperti ini. Semoga sedikit bisa memberi gambaran bagaimana nantinya tim Persis Solo ini mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 2 tahun 2020. Dan kita berharap selama persiapan atau selama berlangsungnya kompetisi tidak ada pemain, official, pelatih maupun manajemen yang terkena atau tertular COVID-19. Semuanya selalu sehat. Makanya intinya adalah harus disiplin dalam menjaga diri sendiri. Semuanya demi kita dan juga demi tim Persis Solo. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.